Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap 3 rancangan peraturan daerah, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Mei 2025. Anggota fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Al-Fatih menyampaikan keuangan daerah yang dibuat dalam RPJMD 2025-2029 harus lebih serius dalam menggenjot pendapatan asli daerah. Mengenai Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Al-Fatih menyampaikan bahwa pendidikan adalah pondasi untuk masa depan generasi bangsa yang membawa arah dan martabat kota Jakarta menuju kota global. Terhadap Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, Al-Fatih meminta regulasi terhadap kawasan tanpa rokok harus memprioritaskan hak setiap individu untuk menghirup udara bersih. Mengingat aturan tersebut mampu mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Mengingat pentingnya strateginya Ranperda ini, maka fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap rancangan Perda RPJMD Jakarta 2025-2029. Pertama, fraksi PKS melihat proyeksi keuangan daerah yang dibuat dalam RPJMD ini cukup optimis, di mana mendapat pendapatan daerah akan tembus 100 triliun pada 2027 dan mencapai 106,85 triliun di tahun 2030. Namun perlu diingat bahwa kita dihadapkan juga pada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah sampai beberapa tahun ke depan, yang bisa berdampak pada penerimaan dari dana transfer. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai target tersebut perlu diimbangi dengan upaya peningkatan PAD dan mengurangi kebocoran potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah. Namun, RPJMD ini belum menunjukkan terobosan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan PAD dan serta mengurangi kebocoran dari potensi yang seharusnya bisa didapat. Apalagi kita justru menghadapi potensi penurunan PAD dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang justru tidak dikenakan pajak. Mohon tanggapan. Misi kedua RPJMD ini yang mengambil tema besar mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera dengan tujuan tercapainya pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat megapolitan, fraksi PKS belum melihat adanya pendidikan dan pengembangan karakter moral dan karakter kinerja sebagai salah satu outcome. Padahal kita menghadapi permasalahan cukup serius dalam pembentukan karakter moral dan kinerja ini dalam bentuk tawuran pelajar dan tawuran pemuda antar kampung yang semakin meningkat dan memprihatinkan. Kenakalan remaja, peredaran narkoba, sampai terdampak negatif dari teknologi digital yang mengancam generasi muda. Pembinaan dan pendidikan karakter menjadi alat untuk membentengi generasi muda dari ancaman tersebut. Fraksi PKS juga belum melihat pembangunan keluarga sebagai outcome pada misi pertama ini. Fraksi PKS memandang pembangunan dan ketahanan keluarga merupakan fondasi sosial dalam membangun masyarakat madani. Kita semua sepakat bahwa keluarga adalah pelaku utama dalam membangun manusia yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Ranperda KTR merupakan salah satu regulasi yang introdusir perubahan social engineering dalam masyarakat seperti yang disebutkan Roscoe Paul, ahli hukum dari Harvard Law School. Penerapan regulasi kawasan tanpa rokok misalnya diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif bahwa hak setiap individu untuk menghirup udara bersih merupakan prioritas utama dalam nilai-nilai sosial. Dengan menetapkan batasan pada perilaku rokok, hukum ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang semata sebagai batasan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan budaya kesehatan dan solidaritas dalam ruang publik. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.